Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja'. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada kesempatan pagi hari ini, bisa berkumpul bersama orang-orang yang terbaik di tempat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa hadir pada saat yang terbaik di pagi hari ini. Karena tidak semua orang diberikan kemudahan untuk hadir di masjid pada saat subuh, ya. Yang hadir dengan yang tidak hadir mungkin lebih banyak yang tidak hadir, ya. Masya Allah. Nah, pertemuan terakhir kita itu membahas tentang taubatnya pemakan riba. Saya sedikit review, ya, bahwa ada 9 perkara di dalam kitab At-Taubatan Nasuha, bagaimana taubat itu mendapatkan derajat nasuha, ya. Saya ulangi sedikit sebelum kita lanjut. Pertama, Islam, ya. Tentu saja iman dan keislamannya itu menjadi syarat mutlak taubatnya ini diterima, bahkan mendapatkan level nasuha, ya. Kemudian yang kedua, taubatnya itu ikhlas, bukan karena dunia, bukan karena riya, bukan karena perkara apapun, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nanti ikhlas inilah yang membuat dia lebih mudah untuk menjauhi perkara yang dilarang, karena tujuannya adalah mendapatkan keridhaan Allah. Jika ada seseorang yang bertaubat kemudian berat meninggalkan yang haram, ini berarti keikhlasannya ini masih kemudian belum sempurna, ya. Atau mungkin dia bertaubat bukan karena Allah tapi karena perkara yang lain, ya. Inilah yang membuat seseorang itu berat untuk kemudian meninggalkan yang haram. Yang ketiga, mengakui dosanya. Dia akui bahwasanya itu adalah sebuah perbuatan dosa, dan pengakuan ini kemudian, ya, akan membuat dia mendapatkan derajat taubatan nasuha. Yang keempat, ada penyesalan, ya. Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud berkaitan tentang penyesalan seseorang di dalam dosa, ya. An-nadamu taubatun, penyesalanmu itulah taubatmu. Jadi jika ada seseorang bertaubat tidak ada penyesalan di dalamnya, maka belum sempurna taubatnya, ya. Ada orang taubatnya sampai kemudian menyebabkan, ya, penyesalan yang begitu mendalam di dalam dirinya, maka penyesalan itulah yang kemudian menjadi bagian dari taubatnya. Yang kelima, ya, dia tinggalkan perkara yang haram tersebut, ya. Dia kembalikan hak-hak dari orang yang dia ambil atau dia sakiti, ya, atau orang-orang yang dia ambil hartanya dengan cara yang batil, ya. Kemudian yang kelima, ya, keenam, ya, keenam, ya. Yang keenam itu dia mengganti dengan perkara yang semisal, ya. Nah, ini yang nanti insyaallah akan kita bahas.
tentang mengganti atau mengembalikan, karena ini termasuk salah satu dari kesempurnaan seseorang di dalam bertaubat. Kemudian dilakukan sebelum sakratul maut, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, taufik, sehingga kita bisa kemudian bertaubat sebelum kita berada dalam kondisi sakratul maut. Ya, karena kalau sudah kondisi sakratul maut, apalagi ajal sudah di tenggorokan kata Nabi, maka sudah tidak lagi diterima taubat seseorang. Nah, kemudian yang ke-8, istiqamah di dalam bertaubat. Memang kita yakini bahwasanya istiqamah inilah perkara yang paling berat di dalam hidup, betul? Nabi pernah diminta menjelaskan Islam ya, hanya dengan satu perkataan ya. Qulil islami qawlan ya. Jelaskan kepadaku tentang Islam hanya dengan satu perkataan. Saya rasa kalau kita diminta menjelaskan Islam dengan satu perkataan, kita nggak akan sanggup ya. Belajarnya saja Masya Allah, menjelaskannya butuh seumur hidup ya. Nabi diminta menjelaskan Islam hanya dengan satu perkataan. Maka Nabi kemudian mengatakan, Qul amantu billahi thumma istaqim. Islam itu engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqamah ya. Maka istiqamah ini merupakan bagian yang besar di dalam Islam. Begitupun taubat. Dalam ketaatan kita istiqamah, dalam taubat pun kita istiqamah ya. Makanya orang yang bisa istiqamah dengan taubatnya, dia ini mendapatkan taubatan nasuha, sehingga nanti ketika dia digoda lagi atau tergoda dengan perkara haram yang sama, maka taubatnya ini akan hadir untuk menasihati dia. Karena taubatan nasuha, nasuha ini nasihat. Bapak Ibu pernah nggak mengalami hal seperti ingin mendekati sesuatu yang haram, tiba-tiba muncul taubat kita yang menasihati kita? Ya, mungkin di asyrul awakhir bulan Ramadan ya, kita bertaubat kepada Allah ya. Kita sampai kemudian berdoa ya, dengan doa yang begitu khusyuk, da'wallaha mukhlishina lahuddin ya. Taubat ini tuh sering menjadi benteng bagi kita ya. Ketika kita hendak mengulangi dosa yang sama, maka kemudian dia membentengi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-9 yang kita bahas pada pekan bulan yang lalu ya. Di sini ada perbaikan. Ada perbaikan. Jadi setelah dia bertaubat, maka terjadi perubahan. Ada perbaikan-perbaikan di dalam hidupnya ya, maka perkara ini membuat dia mendapatkan level nasuha. Mudah-mudahan kita bisa kemudian mendapatkan perkara tersebut. Amin. Nah, baru sekarang kita lanjut kembali tentang taubat dari riba. Ya. Saya ulangi, dosa ini berefek. Dosa ini berefek. Efek dari dosa ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, yang membuat para sahabat itu merasa berat ketika ayat ini diturunkan, sampai-sampai mereka itu harus menemui seorang Abu Bakar As-Siddiq karena merasa kegelisahan terhadap ayat yang kemudian Allah turunkan. Walaisa bi'amanikum walaisa bi'amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih. Bukan angan-angan kalian, bukan angan-angan para ahli kitab. Barang siapa berbuat dosa, maka akan dibalas. Barang siapa berbuat dosa, maka akan dibalas. Nah, akan dibalas ini itu membuat para sahabat itu kepikiran ya. Jadi kalau kita merasa tenang-tenang saja dengan ayat yang Allah turunkan ini ya, berarti ada yang salah dengan iman kita,
ada yang salah dengan hati kita karena tidak ada al-khauf, tidak ada rasa takut di dalamnya seperti mereka pada saat itu. Ya, setiap dosa akan dibalas. Makanya mereka bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, inna la nujaza bi kulli amalin su' yujza bih, na'malu bih." Apakah kami akan dibalas dengan setiap perbuatan dosa yang kami lakukan? Ditanyalah kepada Rasul dan Rasul menjelaskan kepada Abu Bakar, agar kita tidak mendapatkan efek dosa di akhirat, maka kita bertaubat di dunia. Nah, sekarang kita lihat ada dua hal yang kemudian akan kita lihat jika kita hendak bertaubat dengan harta riba yang kemudian kita lakukan. Satu, apakah kemudian pemakan riba ini harus kemudian mengembalikan harta riba kepada orang yang dulu dia ambil? Itu pertama. Yang kedua, jika misalnya harta riba yang dulu dia ambil itu tidak dikembalikan, terus mau diapakan hartanya? Ya. Nah, kita lihat para ulama itu memberikan rincian bahwa harta haram yang kemudian didapatkan dari perkara riba, ya, ini saya kutip dari kitab At-Taubah Minal Makasib Al-Muharramah, ya. Itu ada rincian, ada dua rincian. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara tidak saling ridha. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara tidak saling ridha, ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridha. Ya. Contoh, misalnya harta haram yang didapatkan dengan cara tidak saling ridha. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa bahas. Dulu tuh kita pernah bahas, ya. Dulu pernah bahas, ya. Nanti kita bahas lagi. Itu sudah sekitar hampir 2 tahun lalu, ya. Harta haram yang tidak saling ridha itu ghasab. Ghasab ini merampas, ya. Seperti orang yang begal, nah itu ghasab, ya. Orang yang merampas tanah orang lain itu ghasab, ya. Seseorang yang merampok, itu ghasab, ya. Mengambil sesuatu dengan paksa dari diri orang lain. Kemudian korupsi, ya, seseorang yang kemudian diberikan amanah dan dia mengkhianati amanah tersebut, ya. Dan dalam terminologi fikih kita mengenal korupsi ini dengan sebutan ghulul, ya. Ghulul ini kalau zaman dulu dalam peperangan, ya, ghanimah itu kan biasanya dikumpulkan dulu, baru setelah itu dibagikan. Nah, ghulul, orang yang kemudian sebelum ghanimah ini dibagikan, dia sudah ambil dulu, kemudian dia sembunyikan. Ya, itu namanya ghulul. Dan korupsi ini definisinya itu didekatkan dengan ghulul ini. Makanya kan Allah katakan, man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa melakukan ghulul, maka dia memikul apa yang dia gululkan nanti di hari kiamat. Jadi kalau dia berkhianat, ya, misalnya dia korupsi motor, ya dia pikul itu motor nanti di hari kiamat. Kalau rumah, ya dia pikul rumah itu nanti di hari kiamat. Ya, makanya mudah-mudahan kita bisa membahas, karena nanti ada bertaubat dari dosa-dosa haram itu. Kita bahas riba dulu hari ini, fokus, ya. Nah, ghasab itu tidak saling ridha, betul, ya. Dia ambil secara paksa. Kira-kira orang yang diambil hartanya dengan cara paksa ini ridha atau tidak? Pasti enggak. Enggak mungkin orang dibegal motornya kemudian dia bilang, saya ridha kok diambil. Enggak mungkin, ya. Misalnya ada seseorang dia korupsi, kira-kira masyarakat ridho atau tidak? Enggak mungkin ridho, ya kan? Karena sesuatu yang diambil dengan cara paksa,
Tidak mungkin kemudian meninggalkan keridhaan di antara manusia pada saat diambil, ya. Maka kemudian cara taubat seperti ini, ya, misalnya perolehan hartanya ini dilakukan dengan cara tidak saling ridha antara satu dengan yang lain, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ya. 9 hal tadi sudah dia lakukan untuk menambah kesempurnaan taubatnya, ya, maka kemudian yang harus dia lakukan adalah mengembalikan, ya. Itu cara untuk kemudian menyempurnakan taubatnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal yadi ma akhadat hatta tuaddi, ya. Kewajiban tangan yang mengambil harta orang lain, kata Rasul, adalah mengembalikannya, ya. Jadi kemudian para ulama sepakat, siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan tanpa kerelaannya, tanpa keridhaannya, maka kewajiban dia adalah mengembalikannya. Ini agar sempurna taubatnya, ya. Ibnu Hubairah mengatakan, kita artikan saja, ulama sepakat, ya, bahwa ghasab, wajib mengembalikan harta yang dia ghasab, ya, jika kemudian ain atau fisik dari harta tersebut masih ada, ya, maka kita kembalikan jika fisiknya masih ada. Kalau sudah tidak ada lagi fisiknya, sudah tidak ada lagi uang kita, sudah habis semuanya, sebisa mungkin kita datang kepada orangnya, kita minta kerelaannya, kita minta keridhaannya, ya. Kenapa? Karena masalah yang tidak selesai di dunia akan dibawa ke akhirat. Sengketa yang tidak selesai di dunia akan diselesaikan di akhirat. Dan sengketa di akhirat itu lebih keras ketimbang sengketa di dunia, ya. Makanya Nabi itu mengatakan dalam sebuah perkataannya, ya, ana za'im bi baitin fi rabadil jannah mimman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagaimana Nabi menasihati kita untuk menghindari yang namanya sengketa, Pak, perdebatan, walaupun kita dalam posisi yang benar. Ya, ini godaan yang sangat luar biasa, bukan? Kita lagi bersengketa, lagi berdebat misalnya, kita tuh di posisi benar. Oh, ini luar biasa nih. Maksudnya kita memiliki hujah dan dalil untuk kemudian mematahkan lawan dari perdebatan yang kita lakukan. Kira-kira ketika antum mengetahui bahwasanya antum punya sesuatu untuk mematahkan seseorang dalam perdebatan, antum berhenti atau antum lanjut? Kata Nabi, barang siapa menghindari walaupun dia benar, aku menjamin sebuah rumah di tengah surga kepada dia. Ya, maka di sini kita lihat. Nah, itu kalau harta yang saling ridha. Nah, yang kedua, harta yang dia dapatkan dari transaksi itu kerelaan kedua belah pihak. Ya, kita bahas dalam masalah riba, kaidah riba, bahwa dalam riba itu kerelaan tidak diperhitungkan. Ar-ridha tidak diperhitungkan dalam riba. Jelas, ya? Keikhlasan seseorang dalam riba tidak membuat perkara ini dihalalkan. Karena saya ulangi lagi, ini biasanya dijadikan hujah bagi orang-orang yang kemudian membolehkan riba. Tidak apa-apa, yang penting sama-sama ikhlas. Kira-kira seperti itu, kan? Dan ini yang kemudian banyak keluar dari lisan-lisan manusia ketika mereka itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Saya ikhlas, dia ikhlas, selesai. Ya. Nah, kita coba lihat.
harta riba ini didapatkan itu dari kelompok atau bagian di mana harta itu diambil dengan cara saling ridha. Ya. Ini banyak ya. Judi ini kan harta haram, tapi kedua belah pihak yang melakukannya sama-sama ridha, betul? Riba, gharar, nah ini biasanya sama-sama ridha. Ya. Orang yang kemudian ikut di dalam investasi robot trading misalnya, ya. Itu kan masuk tanpa paksaan kan? Masuk tanpa kemudian dipaksa atau enggak, ya, ridho dia. Ya. Tapi ketika rugi enggak ridho dia. Nah, maka kita lihat, kalau harta riba masuk ke dalam kategori memakan harta haram saling ridho antara satu dengan yang lain, maka ulama juga membagi perkara ini menjadi dua bagian. Satu, orang yang melakukan riba, dia meyakini bahwasanya harta itu harta yang halal. Ya. Ada banyak sebab seseorang itu melakukan sesuatu yang haram seperti riba, kemudian dia meyakini bahwa itu halal. Pernah antum temukan ada orang melakukan sesuatu yang haram dalam masalah harta dan dia yakini bahwa itu halal? Ada beberapa kemungkinan, Pak. Kemungkinan pertama, kita katakan belum sampai kepada dirinya keilmuan tentang perkara tersebut, sehingga dia bertahan pada perkara tersebut disebabkan kejahilan atau ketidaktahuannya tentang perkara itu. Kemungkinan orangnya jarang ngaji di Masjid Kuba sehingga tidak tahu apa itu riba, begitu ya. Sehingga dia meyakini, wah ini halal, ini riba ini boleh ini. Ya, berarti ilmunya belum sampai kepada dirinya. Ya. Maka dia terus bertahan melakukan sesuatu yang kemudian diharamkan. Ya. Maka di sini kita lihat bahwasanya orang ini yang belum sampai ilmu tentang keharaman riba misalnya, belum sampai ilmu kepada dirinya, dia belum tahu apa itu riba, dia belum pernah kemudian belajar, dia melakukan ini karena keawaman dia tentang perkara ini. Maka ketika ini terjadi pada diri seseorang, ya, para ulama mengatakan orang ini tidak wajib mengembalikan. Orang ini tidak wajib mengembalikan harta yang dia kumpulkan dari perkara riba sampai kemudian dia tahu. Sampai kemudian dia tahu. Nah, ini masalahnya, ada yang tahu, ada pura-pura nggak tahu. Kalau betul-betul memang dia nggak tahu, kata ulama, dia tidak kemudian wajib mengembalikan, ya, karena dia melakukan itu dengan keawaman dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha. Ya. Di sini Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada dirinya mau'izatun min rabbi, larangan dari Allah, fantaha, maka berhentilah, ya, maka berhentilah, ya. Falahu ma salafa, apa yang dulu sudah dia makan itu menjadi miliknya. Allah itu hatta kepada hambanya yang bermaksiat, ketika dia bertaubat, Allah berikan rahmah kepada dirinya, Allah berikan keluasan kepada dirinya. Kenapa? Karena Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Ya. Allah itu punya satu sifat, asma' walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
dalam diri Allah terhadap nama-nama yang indah, maka mintalah dengan menggunakan nama Allah tersebut. Ada nama Allah itu Al-Halim. Al-Halim. Apa itu Al-Halim? Al-Halim ini Allah itu maha menunda hukuman. Maha menunda hukuman. Jadi Allah itu punya satu sifat, Allah tidak mengazab manusia setelah dia berbuat dosa, tapi ditunda dulu hukumannya. Ya. Kalau Allah tidak punya sifat Al-Halim, maka Bapak Ibu, saya nggak ada yang hidup pada detik ini. Kita ini sudah binasa semuanya. Ya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau semua manusia diazab berdasarkan kezaliman yang dia lakukan langsung diazab, ma taraka 'alaiha min dabbatin. Tidak ada yang tersisa walaupun hanya binatang melata. Ya. Tapi Allah ini maha menunda hukuman. Ya, kita lihat Fir'aun, ya kan? Fir'aun ini mengatakan dirinya ini Tuhan, Pak. Ana rabbukumul a'la. Allah itu sebenarnya bisa mengazab pada detik lisannya Fir'aun ini mengatakan dia Tuhan. Tapi karena halimnya Allah, Allah justru mengutus dua orang nabi kepadanya. Ya. Nabi Harun dan Nabi Musa. Ya. Bahkan qawla lahu qawlan layyinah, untuk menyampaikan kalimat yang lembut kepada dirinya. Ini Al-Halim Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita tuh bertaubat meyakini bahwa Al-Halimnya Allah. Semoga kemudian Allah kasih waktu tunda sehingga kita bisa bertaubat. Amin. Banyak orang tuh yang gagal di dalam taubatnya karena tidak meyakini sifat Al-Halimnya Allah. Saya ini bertahun-tahun misalnya memakan riba, ya kan? Apakah dosa saya terampuni? Jangan ragu, Pak. Fir'aun yang ngaku dirinya Tuhan saja ditawari pengampunan. Ya, ana yakinlah di Masjid Quba ini belum ada yang pernah mengaku dirinya Tuhan, kan? Atau ada? Belum, ya? Atau ada yang pernah mengaku dirinya Nabi di sini? Belum ada, kan? Nah, ingatlah, yang ngaku dirinya Tuhan saja ditawari pengampunan, ya. Di sini Allah tuh menggambarkan hal-hal seperti ini dalam Al-Quran agar saya, antum, kita semua tuh nggak ragu ketika hendak bertaubat. Ya. Nah, maka kemudian Al-Halimnya Allah membuat kita tuh tidak ragu untuk kemudian bertaubat. Nah, jadi kalau dia meyakini bahwa itu halal dan keyakinan ini dilandasi keawaman dia, belum sampai ilmunya kepada dia, maka dia tidak wajib mengembalikan ketika dia sudah bertaubat. Karena taubatnya seseorang itu menyelamatkan semua hal yang dulu dia lakukan. Ya, itu taubat. Kekuatan taubat ini dahsyat, Pak. Ya, dia bertaubat atas harta haram yang dulu dia lakukan tanpa dia tahu ini haram. Itu bisa kemudian membuat semua harta yang haram dulu yang dia lakukan itu terampuni, Pak. Makanya cara kita menyelamatkan masa lalu kita, ada dua penyakit, Pak, yang tidak bisa disembuhkan dimanapun, itu al-khauf wal-hazan. Ini penyakit psikologis yang menjangkiti diri manusia. Takut menghadapi masa depan, sedih mengingat masa lalu. Betul? Ya. Cara seseorang menyelamatkan masa lalunya itu taubat. Itu taubat. Ya. Dengan taubat kita menyelamatkan hari-hari yang sudah berlalu. Ya. Tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Ya. Tidak akan bisa seseorang kembali ke masa lalu kemudian memperbaiki apa yang dia lakukan di masa lalu. Tapi satu yang bisa dia lakukan, taubat. Lihat, orang makan riba, dia nggak tahu itu haram, ternyata sampai kepada dia ilmunya,
dia bertaubat, semua yang haram dulu itu menjadi miliknya. Kata Allah. Ini bukti kemurahan Allah kepada orang-orang yang kemudian bertaubat. Nah, maka kemudian dulu sebelum riba diharamkan, para sahabat itu sebagian itu terjebak dalam perkara riba sebelum riba diharamkan, ya. Bahkan sebagian mereka ini kaya dari hasil riba ini, ya. Ketika Allah turunkan ayat untuk kemudian mengharamkan riba, Allah tidak memerintahkan mereka mengembalikan kembali harta kekayaan yang mereka ambil dari perkara riba tersebut, ya. Riba, khamar, Allah tidak perintahkan mereka untuk mengembalikan, ya. Allah nyatakan itu, ya, baginya yang telah dia ambil dahulu sebelum turun larangan pada saat itu, ya. Maka Allah itu memerintahkan, ya, tidak memerintahkan untuk dikembalikan setelah kemudian dia bertaubat, ya. Nah, maka kemudian dari sini, jika antum kemudian dulu nggak tahu, ya, sekarang sudah tahu, kemudian bertaubat dengan landasan dulu nggak tahu, ya, bukan pura-pura nggak tahu, ya, tapi betul-betul memang tidak tahu, ya. Memang pertanyaan besar bagi kita sekarang, Pak. Kira-kira kita kaum muslimin ini banyak yang tahu tentang keharaman riba atau tidak tahu, Pak? Nah, ini, ya, kadang-kadang, ya, rajin sholatnya, rajin puasanya, ya kan? Tapi dia nggak pernah kemudian tahu tentang riba sehingga dia melakukan riba ini dengan keyakinan bahwa ini halal, ya. Makanya pentingnya kita menuntut ilmu itu di sini, ya, agar kita tahu, kita bisa bertaubat sehingga hal ini tidak berefek kepada kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Naam. Maka kita lihat, ya, ada orang misalnya dulu berafiliasi dengan riba, ya. Ketika dia sudah tahu itu ternyata haram, dia berhenti, maka itu jadi miliknya. Sekarang yang kedua, tadi itu kan yang pertama, dia meyakini itu halal tapi dengan landasan dia tidak punya ilmu, ya. Sekarang yang kedua, dia tahu apa itu riba, ya. Dia tahu yang dia dapatkan itu dari harta riba, ya. Maka kewajiban dia adalah melepaskan harta tersebut. Jika misalnya dia tahu itu riba, ya, dia kemudian meyakini bahwa itu haram, ya, maka di sini para ulama berpandangan bahwasanya, ya, dia harus kemudian mengembalikan, ya. Atau misalnya dia banyak-banyak bersedekah, ya, semoga kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dalil yang kemudian digunakan di sini adalah riwayat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah mengutus seorang sahabat, ya, untuk kemudian namanya Ibnu Lutbiyah, ya, Lutbiyah, untuk mengambil zakat dari Bani Sulaim, ya. Jadi zaman dulu itu masalah zakat ini, itu ada yang tugasnya mengambil, ada yang tugasnya mendistribusikan. Jadi zaman dulu zakat ini tidak tunggu dibayar, tapi ditagih, ya. Seharusnya kita lakukan juga sekarang, ya. Ditagih, Pak, ya. Mungkin lebih banyak, ya, kalau ditagih, sehingga pengumpulannya itu bisa lebih banyak. Mungkin bisa kita mulai di masjid ini nanti, ya, zakatnya ditagih,
Jadi amil zakatnya itu datang ke rumah-rumah, tanya, Bapak Ibu, kira-kira hartanya sudah memenuhi syarat zakat? Sudah? Kita tagih, itulah Masjid Kuba misalnya. Jadi dulu Ibnu Lutbiyah ini tugasnya menagih zakat. Ada yang nagih zakat, ada yang nagih kharaj. Ya. Dulu ada Abdullah ibnu Rawaha, Pak. Tugasnya nagih kharaj. Kalau non muslim bayar kharaj zaman itu, muslim bayar zakat. Kebetulan Abdullah ibnu Rawaha ini menagih kharaj dari orang Yahudi Khaybar. Bangsa Yahudi itu ngumpulin harta dengan harapan Abdullah ibnu Rawaha menurunkan taksirannya nanti. Ya. Taksiran kharaj ini bisa lebih murah. Ya. Mereka kasih dia hadiah. Ya. Bahasa zaman sekarang hadiah, ya. Sama kayak zaman dulu ya. Rishwah, tapi bahasanya hadiah. Gratifikasi. Nah, inilah bahayanya, Pak. Bahaya kalau iblis itu main halus. Kalau iblis main kasar, mudah kita hadapi, betul? Misalnya kasus Abdullah bin Rawaha ini kan beliau diiming-imingi hadiah ketika hendak menagih kharaj. Kalau iblis ini menggoda dengan godaan yang kasar, mungkin iblis ini bilang, ambil saja, ini rishwah. Rishwah ini haram, tapi bolehlah. Kasar kan? Pasti kita mudah untuk kemudian meninggalkan, ini haram. Nabi melaknat. Tapi bagaimana kalau dia menggoda dengan cara halus? Ambil aja, ini hadiah, hibah, saling ridho ini. Ini halus, Pak. Dan iblis ini kalau dia main halus, banyak yang terbuai. Betul? Mudah-mudahan kita bisa melewati godaan iblis, baik godaan secara halus maupun kasar. Nah, Abdullah ibn Rawaha, waktu dia nagih, dia ditawari rishwah, suap. Ya. Apa kata dia? Wallahi, demi Allah, kalian ini makhluk Allah yang paling saya benci, katanya. Tapi kebencian saya kepada kalian tidak membuat saya berlaku tidak adil. Saya menolak semua hadiah dari kalian yang membuat saya itu bisa masuk ke dalam rishwah. Apa kata pembesar Yahudi Khaybar? Bihadza qamat samawati wal ard. Dengan inilah langit dan bumi ditegakkan. Akhlak seorang muslim menjadi dakwah yang lebih banyak berbicara ketimbang kata-kata yang kemudian dia keluarkan. Tuh. Ya. Nah, maka Ibnu Lutbiyah ketika dia menagih zakat, dia itu mendapatkan hadiah di sini. Ya. Maka ketika kemudian dia kembali menagih harta zakat dari kaum muslimin, ya, dia memberikan bagian yang dia tagih kepada Rasul, kemudian dia mengatakan ini bagianku, ya, karena dia menganggap bahwasanya ini hadiah. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada dirinya, ya, fahalla jalasta fi baiti abika wa ummika. Mengapa kamu tidak duduk di rumah bapak dan ibumu, ya, hatta ta'tika hadiyatuka in kunta sadiqan. Ya, Masya Allah. Kata Nabi, mengapa kamu tidak duduk di rumah ibu dan bapakmu saja, kemudian hadiah ini dia datang kepada dirimu, jika benar ini hadiah. Maksud Nabi, kalau bukan kamu ditugaskan untuk menagih zakat, tidak mungkin kamu dapatkan ini. Betul? Kalau kamu hanya duduk-duduk saja di rumah bapak ibumu, tidak mungkin hadiah ini mendatangi dirimu. Betul? Nah, maka pada saat itu Nabi SAW, ya, beliau kemudian memerintahkan agar Ibnu Lutbiyah ini mengembalikan apa yang sudah dia ambil ke Baitul Mal. Ya. Untuk kemaslahatan, kira-kira seperti itu. Maka kita banyak-banyak bersedekah, ya. Jika dulu kita pernah melakukan sesuatu yang haram, ya, dan kemudian
kita tahu bahwasanya ini perkara yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira kita tanya jawab, ya. Taubat dari harta riba ini masih berlanjut di pertemuan selanjutnya, ya. Kita bahas pelan-pelan, ya. Tidak terlalu terburu-buru, ya. Sehingga apa yang kemudian kita bahas ini bisa kita amalkan, ya, bisa kita praktekkan seperti itu. Silakan Pak Setra.